Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baruna Ego Rajira Sukamto, perwakilan dari kelompok 2 kelas 102. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil produk olahan tempe kelompok saya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa hasil produk olahan tempe kelompok saya yaitu nugget tempe. Untuk proses pembuatannya, pertama, tempe yang sudah jadi dikukus kurang lebih waktunya sekitar 20 menit. Setelah tempe yang sudah kita kukus itu lunak, tempenya kita haluskan, bisa menggunakan ulekan atau bisa juga menggunakan food processor, yang pastinya hasilnya akan lebih halus. Setelah tempe yang dihaluskan itu, kita campur dengan beberapa bumbu seperti gula, garam, MSG penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, dan tepung terigu. Semuanya itu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu, adonan itu kita tuangkan ke loyang yang sudah diisi dengan daun pisang. Tujuannya agar adonan tidak menempel pada loyang. Setelah itu, baru adonan yang di dalam loyang itu kita kukus kurang lebih 15 menit. Setelah kita kukus dan adonannya matang, kita diamkan dulu hingga sedikit dingin. Baru kita cetak adonan itu sesuai selera kita. Misalnya saja untuk kelompok saya dicetak bulat karena memang hanya memiliki cetakan yang berbentuk bulat. Sesudah itu, adonan yang sudah dicetak kita tambahkan dengan adonan yang baru. Adonan yang baru ini kita terbuat dari tepung panir dan juga telur. Setelah itu, adonan tempe yang sudah kita cetak itu kita baluri dengan adonan tepung panir dan telur itu. Setelah adonan tempe yang sudah kita baluri itu kita goreng menggunakan api yang sedang hingga warnanya sedikit kecoklatan. Dan dalam pemasaran, dalam membangun strategi yang baik, sebuah produk yang harus mampu melihat pasar secara kreatif dan membagi-bagi pasar tersebut ke dalam segmen-segmen berdasarkan kondisi psikografis sampai behavior tertentu. Dari sini kemudian kami memilih satu atau beberapa segmen yang akan dijadikan target pasar. Kami memilih segmen menuju kalangan vegetarian ya karena memang golongan ini tidak menyukai daging dan itu bisa menjadi target pasar kita. Dan yang kedua, kita menjadikan kalangan menengah ke bawah sebagai target pasar kita. Berdasarkan produk kami yang biasa dijual dengan harga rendah, yaitu kisaran harga Rp10.000, dan juga biasanya akan kami jual juga kepada orang-orang vegan yang tidak makan daging. Sedangkan target pasar tempe tega kita berfokus terhadap kalangan muda-mudi dan siswa. Hal itu dapat dilihat dengan kemasan nugget tempe yang sangat kekinian dan harganya sangat ramah bagi kantong pelajar. Dan juga salah satu elemen pentingnya yaitu adalah bauran pemasaran dan harga. Dan juga salah satu elemen penting dari bauran pemasaran adalah harga. Harga dapat mencerminkan keunggulan suatu produk bila dibandingkan dengan produk lain. Nugget tempe memiliki harga yang lebih murah dibanding dengan pesaingnya, sehingga konsumen akan cenderung lebih memilih produk dengan harga yang lebih murah. Untuk bagian pemasaran, kami mempromosikan produk kami menggunakan
sosial media. Karena seperti yang kita tahu, kita sudah hidup di zaman yang serba modern, di mana ada fasilitas sosial media yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Karena memang tidak selalu harus kita turun ke jalan, kita teriak-teriak, tapi sekarang kita bisa hanya mungkin duduk di rumah, hanya kita membuka media sosial kita bisa mempromosikan produk kita. Dari produk kita menggunakan sistem pre-order. Setelah pre-order kita tutup, maka kita akan segera membuat pesanan pembeli dan mengantarnya langsung ke depan rumah sang pembeli. Ini pasti memudahkan calon pembeli. Mungkin pembeli itu malas keluar rumah, bisa membeli produk kita. Bukan hanya itu, di produk kita juga menggunakan wadah yang berbahan kardus. Alasan utamanya karena kemasan dari kardus memang sedang tren di beberapa produk-produk makanan, karena mungkin dianggap lebih bagus daripada menggunakan kemasan plastik. Di sisi lain, ini juga bisa mengurangi penggunaan plastik, walaupun tetap kemasan makanan yang terbuat dari kardus tetap menggunakan plastik, tapi mungkin lebih sedikit daripada kemasan plastik langsung. Dan di sini juga kemasan kita berbentuk segi panjang, karena memang kita tidak hanya mengisinya dengan nugget, tapi kita juga mengisinya dengan ada tambahan saus dan juga pastinya ada nasi. Kalau misalnya kita menggunakan hanya persegi saja, saya rasa terlalu ngepres. Dan juga kemasan kita juga terdapat stiker, yang dimana stiker itu sendiri selain untuk memperindah kemasan, di sisi lain bisa menggunakan stiker itu sebagai identitas kita, dimana orang jadi tahu jika melihat stiker ini langsung tertuju kepada produk kita. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Baruna Igor, perwakilan dari kelompok 2 kelas 10-2, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.